Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus atas berkat Tuhan sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing lewat online. Terima kasih atas kehadiran jemaat sekalian dan yang boleh membantu di dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu saya undang jemaat untuk berdiri. Puji Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mengagungkan serta memuliakan nama Tuhan Allah kita dengan menyanyi Yesus memanggil. Kidung Jemaat nomor 355. Selamat datang, jangan sesat dengan sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hatimu bilang benar, pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan kami. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, di pagi hari ini kembali lagi kami menghadap takhta kekudusan-Mu. Kami merasakan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami, yang boleh menghentar kami untuk berada di minggu yang kedua di bulan November di tahun 2020. Dan ketika kami boleh menikmati kehidupan ini dengan kesehatan dan kekuatan, kami pun rindu untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan dalam persekutuan yang beribadah kepadamu di pagi. Karena itu berkenanlah Engkau hadir bersama dengan kami. Persekutuan ibadah kami di saat ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang Maha Kudus.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah di saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengaku dosa kita kepadanya. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih untuk setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Engkau Allah yang selalu menopang menyertai kami. Namun terkadang kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan di saat ini dengan kepala yang tertunduk, mata yang tertutup, namun hati kami terangkat di hadapan-Mu. Kami membawa segenap pengakuan dosa yang sering kali kami perbuat menyakiti hati-Mu. Apakah itu kami lakukan secara sadar ataupun tidak sadar? Apakah itu lewat tutur kata, pikiran, dan tindakan kami yang sering kali pula menyakiti hati sesama kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, tetapi juga orang sekitar kami. Dengan penuh kerendahan kami datang kepadamu. Kami membawa segenap pengakuan dosa kami. Karena kami pun percaya Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan oleh kasih-Mu Engkau menganugerahkan putra-Mu yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini menebus kami umat manusia. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami, dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan melagukan Walau Dosamu Merah. Dengarkanlah janji anugerah Allah dalam Mika pasal 7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa
sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. NNBT nomor 7, mari puji Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Kita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu Engkau datang kepadanya. Jemaat diundang berdiri. Mari di saat ini kita ungkapkan puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, sebab Ia baik. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 47, pujilah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari di saat ini kita persiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa yang begitu mengasihi kami. Inilah hidup kami persembahkan kepadamu untuk terus dibimbing dan dituntun
serta diarahkan oleh-Mu melalui kebenaran firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Sehingga firman-Mu Bapa senantiasa boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan firman-Mu yang akan terus mengarahkan dan menuntun kami untuk berjalan di jalan yang Engkau tunjukkan. Kuasailah kehidupan kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami senantiasa pula berkenan di hadapan-Mu. Pakailah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu untuk mampu menyampaikan maksud dan kehendak firman, tetapi juga hamba-Mu yang akan membaca Alkitab. Berfirmanlah Engkau bagi kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab di sepanjang minggu berjalan, yaitu pada Kejadian 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama dengan kamu, segala yang keluar dari baka itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada orang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu. Hallelujah.
kembali dan berdiri. Mari bersama dengan orang beriman kita mengatur iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang ditanggung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang memberikan bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita berdoa syafaat, kita angkat pujian klik nomor 290, miringkanlah telingamu ya Allah. Mari berdoa. Miringkanlah telingamu ya Allah. Dengarkanlah setiap doa dan pinta yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Engkau Allah yang paling mengerti. Engkau Allah yang paling tahu isi hati kami. Engkau yang mengenal siapa kami. Karena sesungguhnya di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengetahui masa depan kami. Engkau mengetahui rencana kami. Engkau mengetahui kerinduan dan harapan kami, tugas kerja, pelayanan kami. Tetapi juga Engkau mengetahui segenap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Dan Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami melangkah seorang diri. Dengan tangan-Mu yang kuat dan penuh kuasa,
Engkau terus menuntun dan mengarahkan kami. Bagaimana kami hidup sesuai di jalan-Mu. Karena itu Bapa, di saat ini, ketika kami boleh lagi merasakan akan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami rindu untuk beribadah. Kami rindu untuk memuji, mengagungkan nama-Mu, dan mencari Engkau dalam persekutuan di saat ini. Dan di saat ini Bapa, kami datang kepadamu, membawa segenap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau yang tahu akan tujuan kami ketika Engkau menempatkan kami di tengah dunia ini. Karena itu dimanapun Engkau utus kami pergi dan berada, biarlah kami terus mampu menjadi alat kesaksian-Mu, mampu menjadi berkat, baik dalam keluarga kami, tugas kerja, dan pelayanan kami. Ya Bapa di surga, di saat ini pun kami berdoa kepadamu. Untuk jemaat-Mu, jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah, berkenanlah Engkau memberkati hamba-hamba pelayan-Mu, mulai dari badan pekerja majelis jemaat, ketua pendeta Teli Yakob Turalaki, Master Teologi, wakil ketua, sekretaris bendahara, anggota, ketua-ketua Bipra, pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 10, UPK Bipra, komisi-komisi kerja, BPPJ, kostor pegawai, kelompok fungsional lansia, tim multimedia, yang terus memberi diri untuk melayani Engkau, sekalipun di tengah pandemi virus COVID-19. Tetapi kami percaya apapun yang kami alami, itu tidak lepas dari pengendalian tangan kasih-Mu Bapa. Karena itu biarlah terus Engkau pakai kami dengan talenta karunia yang Kau beri bagi kami, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Berkati juga seluruh jemaat, dari kolom 1 sampai kolom 10, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak, ibu, lansia. Tiliklah keberadaan hidup kami. Berkatilah kehidupan kami, rencana harapan kami, tugas kerja kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami harapkan, dibuat berhasil oleh-Mu ya Tuhan. Dan di saat ini kami pun berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang boleh merasakan berkat Tuhan dengan ketambahan usia 1 tahun dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang boleh dirasakan di sepanjang minggu yang berjalan, tetapi juga di sepanjang minggu yang nantinya akan kami lewati. Tuhan, Engkau yang akan melengkapi sukacita kami dengan berkat-berkat yang melimpah. Tetapi juga kami turut mendoakan bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau menjamah dan memulihkan mereka. Engkau menyembuhkan mereka. Dan oleh bilur-bilur-Mu Bapa, kesembuhan boleh dirasakan. Berkati juga bagi keluarga Kansil Pontororing. Ketika beberapa hari yang lalu Engkau telah memanggil pulang suami, ayah, opa yang terkasih,
almarhum Bapak Fedi Kansil. Biarlah keluarga yang ditinggalkan, istri, anak, cucu, senantiasa diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa kepadamu bagi pemerintah bangsa kami. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami. Berkenanlah Engkau taruh roh takut akan Tuhan, roh hikmat kebijaksanaan bagi mereka, sehingga ketika mereka menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan dengan mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka mereka mampu menjalankan pemerintahan yang arif dan bijaksana. Dan kami pun selaku anggota masyarakat, terus mampukan kami untuk dapat menopang setiap program yang disusun oleh pemerintah kami, sehingga kehidupan yang penuh dengan ketentraman, kedamaian, kerukunan itu boleh kami rasakan. Ya Bapa di surga, di saat ini pun kami berdoa kepadamu. Berkenanlah Engkau memberkati pesta demokrasi pada tanggal 9 Desember nanti. Tuhan yang turut bekerja, Tuhan yang turut campur tangan, sehingga siapapun pemimpin yang nantinya akan terpilih, mereka mampu menjalankan peran dan tanggung jawab dengan arif dan bijaksana. Ya Bapa di surga, masih banyak yang mau kami pinta kepadamu, namun kami tidak mampu menuturkannya satu demi satu, karena kami percaya Engkau Allah yang maha mengetahui. Sebelum kami berucap, Engkau terlebih dahulu telah mengetahuinya. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sambil mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita angkat pujian NKB 116, siapa yang berpegang? Yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebuah cermin yang indah tidak akan ada gunanya selain dibuang dan disingkirkan ketika ia jatuh dan pecah. Jadi sebuah cermin sekalipun sangat indah dan menarik, tetapi ketika ia jatuh, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan disingkirkan. Namun di tangan seorang seniman, pecahan cermin atau kaca itu dapat menjadi karya seni yang menarik dan berharga. Karena bagi seorang seniman, sesuatu yang rusak dan hancur bisa ditata kembali menjadi sesuatu yang indah. Iya toh? Boleh orang saksikan kalau orang buka di YouTube,
Banyak sekali kerajinan tangan, dari pecahan kaca, bahkan pun dari barang-barang rongsokan yang dibuat menjadi karya seni yang indah. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah adalah seorang seniman yang sangat hebat dan terkenal. Ia bukan hanya mampu membuat bumi ini dari yang tidak ada jadi ada. Dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Tetapi juga ia mampu menata kembali bumi ini. Sebagaimana dalam bacaan Alkitab kita di saat ini. Dia mampu menata kembali bumi ini, bumi yang telah hancur, porak-poranda dikarenakan air bah yang datang akibat dosa manusia. Namun sungguh bersyukur Allah masih mengasihi manusia sehingga ia mampu menata kembali bumi ini. Dan itu pun tergambar lewat perjanjian Allah dengan Nuh, sebagaimana bacaan Alkitab kita di saat ini dalam Kejadian 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Saudara-saudara, siapa yang tidak kenal Nuh? Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul erat dengan Allah. Itu dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Nuh hidup bergaul dengan Allah sehingga Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Bukan hanya Nuh yang mendapat kasih karunia dari Allah, tetapi Nuh beserta seisi keluarganya, istrinya, anak-anaknya, serta menantunya diselamatkan dari air bah. Nah, saudara-saudara, Nuh dan keluarganya diselamatkan bukan tanpa tujuan, tetapi keluarga Nuh diselamatkan karena ada maksud dan tujuan Tuhan bagi mereka. Di mana keluarga Nuh dipilih Allah untuk menjalankan mandat yang mulia. Lewat perjanjian Allah dengan Nuh. Dan perjanjian Allah dengan Nuh ada 3 yang diperintahkan oleh Allah kepada Nuh. Yang pertama, Allah memerintahkan Nuh untuk berkembang, beranak cucu, memenuhi bumi, serta menguasai bumi. Itu dapat kita lihat dalam ayat 1, 2, dan 7. Nuh diperintahkan untuk beranak cucu. Bahkan bukan hanya beranak cucu dan menempati bumi, menikmati hasil bumi. Tidak. Tetapi ada mandat untuk mengelola, menjaga dan memelihara. Itu yang pertama. Dan yang kedua dalam ayat 3 dan 4. Perintah ini sama seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Adam. Namun selain perintah tersebut, Tuhan menyatakan pemeliharaannya dengan mengizinkan Nuh untuk tidak membatasi jenis makanan. Jadi yang dimakan bukan cuma tumbuh-tumbuhan, tetapi juga hewan boleh dimakan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dalam ayat 5 dan 6. Tuhan memberi perintah kepada Nuh
untuk menghargai nyawa manusia. Artinya jangan membunuh. Dalam ayat 5 dan 6, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawanya sesama manusia. Jadi kita diingatkan, bukan hanya Nuh, perintah ini bukan hanya diberikan kepada Nuh, tetapi juga bagi kita untuk tidak saling membunuh. Saudara-saudara, membunuh di sini bukan cuma dalam arti membunuh secara fisik, tetapi juga termasuk membunuh mental, karakter. Karena itu, perintah Allah yang diperintahkan kepada Nuh harus dilakukan. Dan ketika Nuh melakukannya dan keturunannya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan pun menyatakan apa yang harus ia lakukan kepada Nuh dan keluarganya serta bumi ini. Itu dapat kita lihat dalam ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17, di mana ia berjanji tidak akan memusnahkan penghuni bumi dengan air bah lagi. Dan tanda perjanjian itu adalah busur yang kutaruh di atas awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-13. Busur adalah tanda perjanjian antara Allah dengan manusia atau bumi ini. Nah, saudara-saudara, busur adalah senjata perang yang sangat ditakuti karena dapat melukai lawan walaupun di tempat yang sangat jauh dan tersembunyi. Namun ketika busur itu atau anak panah itu pergi, siapapun akan mati. Karena itu busur sangat ditakuti. Namun ketika Allah menetapkan senjata atau busur di atas awan, maka sesungguhnya Allah mengumumkan perdamaian. Sehingga senjata perang atau busur perang diubah menjadi tanda perdamaian. Nah, saudara-saudara, busur itu adalah orang kenal dengan pelangi. Pelangi. Dan biasanya pelangi itu nanti timbul kalau selesai hujan, selesai kabut yang gelap, biasanya orang melihat adanya pelangi. Sebagaimana ungkapan pujian, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jadi di balik duka atau awan yang gelap, sesungguhnya ada pelangi kasih yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Namun harus kita ingat bahwa memang Allah berjanji tidak akan memusnahkan bumi ini dengan air bah lagi. Tetapi ia tidak berkata bahwa tidak akan ada hukuman bagi yang melakukan kesalahan. Karena setiap kesalahan harus dihukum. Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Tetapi Allah juga adalah Allah yang penuh dengan kasih. Sehingga Allah menganugerahkan putranya yang tunggal datang ke dalam dunia ini untuk
menyelamatkan manusia. Nah, karena itu saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan kita di saat ini. Mari kita hidup taat dan setia kepada Tuhan apapun kondisinya, apapun situasinya. Karena ketika kita taat dan seperti Nuh, sekalipun ia dikatakan orang yang kurang waras membangun bahtera, tetapi ketika dia taat dan setia, maka janji Tuhan diberikan kepadanya. Bahkan bukan hanya dia yang menikmati janji Tuhan, tetapi seisi keluarganya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mau taat dan setia, dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan, kita percaya ada pelangi kasih yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara, di saat ini mari kita memberikan persembahan. Sambil kita memberi, kita melakukan janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena bimbingan tuntunanmu, sehingga persekutuan ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Ada firman yang boleh kami dengar, biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami, bagaimana kami hidup taat dan setia kepadamu. Karena sesungguhnya ketika kami hidup taat dan setia kepadamu, sekalipun badai dan gelombang menerpa kehidupan kami, tetapi sesungguhnya ada janji, pelangi kasih sehabis hujan yang Engkau beri bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk firman yang boleh membekali kehidupan kami. Dan ketika kami boleh dibekali dengan firman, ketika kami boleh diberkati, kami pun telah memberikan persembahan. Kuduskan, berkati apa yang telah kami berikan. Biarlah persembahan itu dapat digunakan, dikelola dengan arif dan bijaksana, sehingga persembahan itu dapat berguna untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa kepadamu dalam persekutuan ibadah di saat ini. Ada 2 rumpun keluarga yang hendak menghentar kedua anak terkasih mereka, Saudari Nadia Sumolang dan Saudara Ferdinand Eka Putra, untuk melangsungkan pernikahan. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bermohon, biarlah Engkau memberkati setiap rencana mereka. Engkau memberkati apa yang mereka rencanakan. Apapun yang menjadi kebutuhan, biarlah semua itu boleh tercukupkan karena Tuhan yang memberkati. Sehingga tiba pada hari pernikahan, keluarga senantiasa selalu berada dalam kondisi tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Ya Tuhan, dan di saat ini pun kami yang boleh hadir dalam persekutuan ibadah di gedung gereja, biarlah Engkau yang memberkati kehidupan kami. Engkau yang menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi kami, tetapi juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Senantiasa kasih setia Tuhan pun menjadi bagian dalam kehidupan kami semua.
Ini doa kami Tuhan, ini syukur dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita menutup ibadah ini, diundang berdiri, kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan kami. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Di akhir ibadah pada pagi hari ini ada pernyataan dari Saudara Ferdinand Eka Putra untuk kami persilahkan. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ferdinand Eka Putra, tempat tanggal lahir Makassar 23 Januari 1993, dengan sadar dan tanpa paksaan menyatakan berpindah golongan dari golongan sebelumnya yakni GKMI menjadi Kristen Protestan Gemim. Saya yang bersedia mengikuti dan mematuhi aturan yang ada dalam Persekutuan Gereja Masehi Injili di Minahasa beserta tata cara beribadah. Demikian pernyataan ini dibuat di hadapan jemaat pada hari ini, hari Minggu 8 November 2020. Yang bertanda tangan di bawah ini, Ferdinand Eka Putra.
Setelah surat pernyataan ditandatangani, kami akan umumkan perkawinan dan yang namanya disebutkan untuk dipersilahkan berdiri. Hari Senin tanggal 2 November tahun 2020 di Manado, Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar catatan sipil bahwa pada hari Minggu 22 November 2020 jam 11 WITA tempat Gemim Sebaut Panikibawa bermaksud hendak melangsungkan perkawinan antara Saudara Ferdinand Eka Putra, umur 27 tahun, agama Kristen. Dipersilahkan berdiri. Pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman Kelurahan Air Madidi atas lingkungan 13, dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Daniel, umur 60 tahun, agama Kristen. Pekerjaan pensiunan, tempat kediaman Kelurahan Air Madidi atas lingkungan 13. Dan Rita Yakob Repi almarhum. Dikawin dengan Nadia Oisela Sumolang. Kami persilakan untuk berdiri. Umur 25 tahun, agama Kristen. Pekerjaan swasta, tempat kediaman Kelurahan Panikibawa lingkungan 2. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Robert Alexander Parmin Sumolang. Umur 55 tahun, agama Kristen. Pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Kelurahan Panikibawa lingkungan 2. Dan Yanti Yaneros Koaas, umur 48 tahun, agama Kristen. Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kelurahan Panikibawa lingkungan 2. Demikian pengumuman ini yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tertanda Julius Delvi Ohler, Sarjana Hukum. Terima kasih, silakan. Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan Yesus atas berkat kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh mengikuti ibadah di gedung gereja, juga di rumah kita masing-masing. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marlin Oletonte yang sudah menjadi kadim pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu di dalam melayani jemaat di Gemim Sebaut Panikibawa. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang sudah hadir, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing di lewat online. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh Pelsus yang sudah bertugas pada pagi hari ini, juga kepada tim musik dan prokantor yang sudah membantu dalam ibadah pada pagi hari ini, dan tak ketinggalan seluruh anggota tim multimedia yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Juga kami ucapkan selamat hari ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun antara tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 November untuk yang ulang tahun kelahiran. Juga selamat hari ulang tahun pernikahan kepada keluarga-keluarga
yang berhari ulang tahun perkawinan dari tanggal 9 sampai tanggal 15 November. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan bersama-sama untuk mengucapkan salam. Kami undang untuk Pelsus untuk berdiri dan jemaat keluar dari pintu sebelah kanan. Terima kasih. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan.